Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrian Saputra. Nama saya Muhammad Tahrim. Nama saya Raymondus Adrianus Mohale. Nama saya Paulus Pedro Patinera Latur. Nama saya Antonius Sumail Saltrimayuno. Nama saya Julius Sandiwake. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang robot penyelamat yang terinspirasi dari bentuk tubuh jenis serangga kecoa. Pendahuluan. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor sering menyebabkan korban yang terperangkap dalam reruntuhan atau berada di lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh tim penyelamat. Hal ini mengarah pada kebutuhan mendesak akan alat atau robot yang dapat masuk ke area sempit atau mencari korban yang terjebak. Salah satu inspirasi yang sangat potensial datang dari kecoa. Salah satu serangga yang sangat fleksibel dan kuat dalam menghadapi berbagai kondisi. Kecoa yang dikenal dengan kemampuannya untuk bergerak cepat dan menyelinap ke dalam celah-celah sempit telah menjadi model biometik yang menarik untuk teknologi robotik. Melalui studi tentang biomekanika dan gerakan kecoa, ilmuwan mengembangkan robot penyelamat yang tidak hanya tangguh tetapi juga fleksibel dalam menghadapi medan yang sulit dijangkau. Tujuan penelitian laporan ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis struktur tubuh dan mekanisme gerakan kecoa yang menjadi dasar pengembangan robot penyelamat. Yang kedua, menggunakan model fisika dan matematika untuk mendalami gerakan kecoa dan penerapannya dalam desain robot. Yang ketiga, menguraikan potensi aplikasi robot yang terinspirasi oleh kecoa untuk misi penyelamatan bencana. Analisis biomekanika kecoa. 1. Struktur tubuh kecoa. Kecoa memiliki tubuh berbentuk pipi dan ringan, dengan eksoskeleton keras yang melindungi organ dalam dan memberikan fleksibilitas. Eksoskeleton ini terbuat dari kitin, bahan yang memungkinkan tubuhnya tetap kokoh namun elastis. Struktur tubuhnya ini memberi manfaat besar dalam pergerakan di celah sempit, seperti yang terjadi pada lokasi reruntuhan bangunan. Bentuk tubuh yang pipi memungkinkan bergerak dengan melalui celah yang hanya sedikit lebih besar dari ketebalan tubuhnya. 2. Organisasi dan sistem pergerakan kecoa. Sistem otomorotik kecoa menggunakan sistem saraf sentral dan perifer yang memungkinkan koordinasi yang cepat antara otak dan kaki. Kaki kecoa memiliki 3 pasang kaki yang sangat fleksibel. Struktur kaki kecoa tersegmentasi memungkinkan gerakan lincah yang efisien, baik saat berlari di tanah datar maupun merangkak di permukaan vertikal. Sistem pernapasan kecoa tidak memiliki paru-paru, namun menggunakan sistem trakea yang memungkinkan distribusi oksigen langsung ke jaringan tubuh, memberikan efisien dalam aktivitas fisik yang tinggi. 3. Pola gerakan. Kecoa menggunakan pola gerak tripod guide, yaitu dengan menggerakkan 3 kaki yang disusun secara bersilang, 2 kaki di satu sisi tubuh dan 1 kaki di sisi lainnya. Ini memberikan stabilitas yang sangat baik ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Gerakan ini memungkinkan kecoa bergerak cepat bahkan di medan yang tidak rata dan berbentuk celah sempit. Dengan memanfaatkan pola ini, robot yang terinspirasi oleh kecoa dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan akurasi, serta menjelajah medan yang kompleks dan lebih efektif. Adaptasi, fisik dan kemampuan bertahan hidup. Kecoa dapat bertahan dalam kondisi ekstrim, termasuk tekanan besar, suhu tinggi, dan kelaparan. Kekuatan tubuhnya yang mampu menahan hingga 900 kali berat badan tanpa cedera menunjukkan bahwa kecoa sangat bertahan hidup terhadap kondisi keras yang dihadapi dalam bencana alam. Kemampuan bertahan ini juga dapat memberikan ide dasar pengembangan robot penyelamat yang tahan banting dan dapat mengatasi kondisi buruk saat digunakan dalam penyelamatan korban. D. Model fisik dan matematika. Gaya pada kecoa ketika mempelajari kecoa. D. Model fisika dan matematika. Yang pertama, gaya pada kecoa. Ketika mempelajari kecoa,
Salah satu aspek yang penting untuk dipahami persamaan adalah bagaimana kecoak menggerakkan tubuhnya dan menahan beban. Salah satu pendekatan fisika yang digunakan adalah persamaan gaya bekerja dan kaki kecoak saat bergerak. Gaya yang diterapkan pada setiap langkah yang dihitung menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali AF sama dengan M per CDOT. AF sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang diterapkan pada tubuh kecoak, M adalah massa kecoak, dan A adalah percepatan yang dihasilkan oleh pergerakan kaki. Energi yang diperlukan untuk bergerak. Kecepatan gerak kecoak dapat dihitung berdasarkan energi yang diperlukan. Misalnya, untuk pergerakan cepat, kecoak harus menggerakkan kaki dengan gaya tertentu yang dihitung dari energi kinetik. Kecoak harus menggerakkan kaki dengan gaya tertentu yang dihitung dari energi kinetik. EK sama dengan 12 mf, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Dengan menganalisis gaya dan energi ini, kita bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang efisiensi gerak kecoak dan bagaimana hal ini diterjemahkan ke dalam desain robot. 3. Analisis tekanan dan elastisitas. Eksoskeleton kecoak yang elastis dapat diukur dengan menggunakan model elastisitas untuk menghitung tekanan yang dapat diterima oleh tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, tekanan yang dapat ditahan oleh kecoak adalah 900 kali berat tubuhnya, yang menjadikannya salah satu organisme yang paling tahan terhadap tekanan. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus tekanan P sama dengan FAP, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah area kontak. Model ini akan membantu dalam mendesain struktur robot yang tahan terhadap tekanan tinggi yang mungkin terjadi di bawah reruntuhan bangunan. C. Transfer teknologi. Yang pertama, pengamatan biomekanika. Langkah pertama dalam pengembangan robot adalah melakukan pengamatan mendalam tentang biomekanika kecoak di laboratorium. Hal ini melibatkan analisis pola gerakan, pengukuran gaya yang diterapkan pada tubuh, dan pengujian batas elastisitas eksoskeleton kecoak. Pengamatan ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang karakteristik fisik dan perilaku kecoak. 2. Pengembangan bahan dan struktur robot. Setelah memahami biomekanika kecoak, langkah berikutnya adalah menciptakan material yang dapat meniru struktur tubuh kecoak. Ini mencakup pemilihan material untuk eksoskeleton robot yang harus ringan, kuat, dan elastis. Serat karbon dan polimer elastis adalah bahan yang dipilih karena memberikan fleksibilitas yang diperlukan tanpa mengurangi kekuatan struktur. Robot dapat digunakan di lokasi-lokasi sempit seperti saluran air atau ruang terbatas lainnya yang sulit dijangkau manusia atau robot lainnya. Pencarian korban banjir. Dalam situasi banjir, robot bisa digunakan menjangkau area yang tergenang air, mencari korban yang terjebak. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, robot penyelamat yang terinspirasi dari kecoak dapat menjadi solusi yang sangat berguna dalam misi penyelamatan bencana. Dengan kemampuan untuk bergerak cepat, masuk ke celah sempit, dan menahan tekanan tinggi, robot ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai bencana alam. Rekomendasi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan daya tahan baterai dan sensor robot. Pengembangan sistem navigasi yang lebih canggih akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi robot dalam misi penyelamatan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.